Halo semuanya, nama saya Giovanni M236. Pada kesempatan sekali ini, saya akan presentasi mengenai laporan acara 6, yaitu hubungan tumbuhan dengan lingkungan biotik dan abiotik. Tujuannya yang pertama mengetahui bioritme atau ritme pembungaan pada tumbuhan Wijaya Kusuma, kedua mengetahui bentuk simbiosis pada tumbuhan Lamtoro, dan ketiga mengetahui adanya gerak pada tumbuhan malu. Kegiatan yang pertama yaitu bioritme tumbuhan. Bunga Wijaya Kusuma merupakan bunga yang mekar pada malam hari. Bungaan pada bunga Wijaya Kusuma dipengaruhi oleh cahaya, di mana bunga ini membutuhkan cahaya yang lebih sedikit untuk memekarkan bunganya daripada cahaya yang dibutuhkan oleh bunga yang mekar pada siang hari. Cahaya yang datang akan diterima oleh fitokrom sehingga fitokrom aktif untuk menginduksi pembungaan. Klorofil juga menerima cahaya agar dapat melakukan fotosintesis yang berguna untuk mendukung pembungaan. Faktor yang mempengaruhi pembungaan itu terdiri dari dua jenis, yaitu faktor biotik dan faktor abiotik. Faktor biotik termasuk genetik dan fitohormon, sedangkan untuk faktor abiotik ini termasuk cahaya, suhu, air, oksigen, dan unsur hara. Cekaman terhadap faktor abiotik dapat menurunkan turtel sehingga menghambat pembungaan. Kegiatan selanjutnya itu simbiosis bintil akar. Bintil akar merupakan tonjolan pada akar yang terbentuk akibat simbiosis mutualisme akar tanaman leguminosa seperti Lamtoro dengan bakteri Rhizobium. Fungsi dari bintil akar sendiri adalah meningkatkan pertumbuhan dan kesuburan tanaman leguminosa dengan cara menyediakan nitrogen yang terikat dari udara. Bintil akar berwarna kemerahan dikarenakan adanya pigmen hemoglobin yang berfungsi mengatur masuknya oksigen ke bakterioid yang digunakan untuk fiksasi nitrogen. Mekanisme pembentukan bintil akar diawali dengan penyeleksian akar oleh bakteri Rhizobium. Selanjutnya, bakteri ini akan menempel pada rambut akar. Akar akan mensekresikan eksudat akar yang dikenali Rhizobium. Eksudat akar ini akan menginfeksi akar sehingga Rhizobium dapat masuk ke akar melalui rambut-rambut akar. Rhizobium akan berkembang di dalam sel korteks akar membentuk bakteroid agar dapat memfiksasi nitrogen. Seiring meningkatnya proses pembelahan rhizobium dan fiksasi nitrogen, ukuran bakteroid akan semakin membesar sehingga membentuk tonjolan yang disebut dengan bintil akar. Yang terakhir itu gerakan pada putri malu. Daun putri malu ketika disentuh akan menutup. Gerakan ini disebut dengan gerakan tikmonasti atau seismonasti. Tikmonasti merupakan gerakan pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan berupa sentuhan. Sentuhan pada daun putri malu ditanggapi oleh sel motorik pulvinus sebagai sinyal listrik. Sinyal listrik ini akan diubah menjadi sinyal kimia yang kemudian menyebar ke tangkai daun. Adanya sinyal kimia menyebabkan peningkatan permeabilitas membran sel motorik pulvinus terhadap ion kalium dan klorida sehingga mengakibatkan sel menyusut. Penyusutan sel menyebabkan pembengkokan tangkai daun sehingga daun akan menutup. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, terdapat beberapa kesimpulan. Yang pertama, bunga Wijaya Kusuma merupakan tumbuhan yang memiliki bunga pada mekar malam hari dan membutuhkan cahaya yang sedikit untuk memekarkan bunganya. Dua, akar daun Lamtoro menjalin simbiosis mutualisme dengan bakteri Rhizobium membentuk bintil akar. Ketiga, gerakan yang terjadi pada tumbuhan putri malu adalah gerakan tikmonasti atau seismonasti yang disebabkan oleh rangsangan berupa sentuhan. Ini daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian dan terima kasih.